Halo Lentera English Listeners, jumpa lagi dengan saya di channel Ilham Nurdin Lentera. Kali ini kita akan bahas lesson atau pelajaran selanjutnya setelah di video pertama atau video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana penggunaan to be dalam kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu lesson 2, kalimat aktif atau dalam bahasa Inggris disebut active voice. Di sini kita berbicara lebih jauh tentang simple present tense. Simple present tense adalah salah satu tenses dari beberapa tenses dalam bahasa Inggris. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kalimat aktif. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu bahwa dalam bahasa Inggris itu dikenal dua jenis kalimat, namanya active voice dan passive voice. Ya, apa active voice itu? Nah, simpelnya atau sederhananya, active voice yaitu kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja yang berawalan me atau ber. Ya, jadi ketika Anda menggunakan kata me atau ber, berarti itu, atau awalan me atau ber, berarti itu adalah kalimat aktif. Ya. Sedangkan passive voice adalah kalimat yang kata kerja yang menggunakan awalan di atau ter. Contoh dalam kalimat aktif misalnya memainkan, berlari, menonton, bernyanyi, menyanyi, dan sebagainya. Nah, begitupun dalam kalimat pasif itu ada misalnya kata kerja itu diadakan, tertangkap, dipukul, dipinjam, terisolasi, dan sebagainya. Nah, itulah gambaran sederhana tentang kalimat aktif dan kalimat pasif yang perbedaannya terdapat pada awalan kata ketika dalam bahasa Indonesia, yaitu untuk aktif, kalimat aktif adalah me atau ber, sedangkan kalimat pasif itu awalannya di atau ter. Nah, selanjutnya kita masuk ke simple present tense. Ya, simple present tense itu pertama, sebelum kita masuk ke pola, jadi simple present tense itu adalah pengertian sederhananya adalah kalimat yang menjelaskan tentang kebiasaan, aktivitas kebiasaan yang dilakukan oleh subjek. Di sini ada 3 pola, yaitu pola kalimat positif, ya, ini positif, kemudian kalimat negatif itu untuk mengatakan menyangkal kata tidak, dan kemudian kalimat tanya atau interrogatif. Nah, kalimat positif dalam buku-buku juga disebut sebagai afirmatif. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan bagaimana membuat kalimat positif dalam simple present tense. Ya. Contoh. Nah, contoh pada kalimat pertama yaitu I read a book in my bedroom today. Di sini kita bisa melihat bahwa I itu adalah subjek, ya. I adalah subjek. Kemudian read itu kata kerja bentuk pertama, dan book itu sebagai objek. In my bedroom itu adalah keterangan tempat, dan today adalah keterangan waktu. Nah, di sini pun bisa diberikan misalnya today keterangan waktu, atau mungkin every day, setiap hari, dan sebagainya. Kemudian untuk kalimat kedua, you play badminton in sports center tonight. Nah, sama. Jadi kita melihat di sini mengikuti pola kalimat positifnya, yaitu you itu sebagai subjek, kemudian play itu bekerja, atau bukan bekerja, play itu adalah bermain atau mainkan. Nah, itu berarti kata kerja, kemudian badminton itu adalah objek. Nah, masuk ketiga yaitu she washes some skirts. She washes, she itu adalah subjek, kemudian washes itu adalah verb. Nah, di sini kita akan
saya akan menjelaskan nantinya kenapa kata was itu menggunakan wasses. Ya, nanti kita akan bahas di penjelasan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah they wash my car at home every Sunday. Nah, they itu adalah kata subjek, kemudian wash itu adalah kata kerja, dan my car itu adalah objeknya. Nah, selanjutnya itu ada kata yang kelima adalah Ryan reads an English book in every day. Nah, di sini juga kata reads kata kerja ada penambahan huruf s, sama dengan was itu penambahan s. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kemudian Rudy and Limpo watch a movie in cinema twice in a month. Nah, twice ini adalah menandakan kebiasaan. Jadi present tense atau simple present adalah kalimat yang menjelaskan tentang kebiasaan. Nah, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Ya. Nah, untuk membahas tentang kata washes, ya, washes dengan reads. Nah, kenapa di sini menambahkan kata es atau huruf es atau huruf s berbeda dengan kata pada kalimat pertama, yaitu I read tanpa menggunakan s. Atau nomor 4, they wash bukan they washes. Ya. Nah, kita akan jelaskan di sini penggunaan atau penambahan es, s, dan is dalam kalimat. Ya. Nah, di sini ada kita lihat itu subjek pertama, subjek kedua, subjek ketiga jamak, dan subjek ketiga tunggal. Nah, saya sudah jelaskan atau kita sudah menjelaskan tentang definisi subjek pada pelajaran sebelumnya, itu tentang to be, yaitu subjek adalah yang melakukan pekerjaan, apapun itu manusia, binatang, ataupun benda. Nah, jadi yang menggunakan penambahan es, s atau is adalah subjek ketiga tunggal, yaitu she, he, it, dan semua yang tunggal atau singular. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek ketiga tunggal? Ya. Subjek ketiga tunggal adalah subjek yang dibicarakan jumlahnya satu atau tunggal. Nah, contoh misalnya misalnya I, saya dengan you, ya, I and you, saya dengan kamu, itu berbicara, kemudian mengatakan kata she washes some skirts, berarti saya orang pertama, you orang kedua, kemudian yang kita bicarakan adalah dia, she orang ketiga, tunggal. Nah, di sini mengapa was tidak menggunakan es, padahal dia termasuk orang ketiga, tapi dia masuk dalam orang ketiga atau subjek ketiga jamak, ya, subjek ketiga jamak. Ini masuk dalam kata plural. Oke. Nah, di sini kalau di present tense untuk penggunaan kata kerja di rumus atau pola kalimat positif, maka subjek pertama, subjek kedua, dan subjek ketiga jamak I, you, we, they, dan plural itu menggunakan kata do. Sedangkan di kalimat tanya dengan kalimat negatif. Sedangkan subjek ketiga tunggal itu menggunakan kata does di kalimat negatif dan kalimat tanya, kemudian menggunakan penambahan is, es, dan sd dalam kalimat positif. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ketentuan penambahan is, es, dan s pada kata kerja atau verb untuk subjek ketiga tunggal, third singular subject. Nah, pertama, untuk ketentuan pertama yaitu setiap kata kerja yang diakhiri oleh huruf y dan y didahului oleh huruf konsonan atau huruf mati, maka y dirubah menjadi i.
lalu ditambahkan s belakangnya. Coba kita melihat kata cry. Cry itu diakhiri oleh huruf y, kemudian didahului oleh huruf mati r, maka y itu berubah menjadi i dan ditambah es di belakang. Begitupun dengan kata fly, dry, try, dengan study. Nah, selanjutnya ketentuan kedua adalah setiap kata kerja yang diakhiri oleh huruf s, sh, ch, x, dan o maka ditambahkan s belakangnya. Coba kita melihat kata kiss, itu ada kata huruf s terakhir, berarti ditambahkan s jadi kisses. Begitupun kata was tadi ya, contoh itu kata was jadi washes, teach jadi teaches karena dilihat huruf ch, diakhiri oleh huruf ch, kemudian fix, go, dan do. Semua mendapatkan penambahan s jika yang menggunakan itu ada subjek ketiga tunggal seperti she, he, it, dan semua yang dibicarakan tunggal. Sedangkan untuk yang lain, misalnya I, you, we, they, dan semua yang jamak itu tetap menggunakan kata kerja tanpa penambahan es, es, dan s. Nah, ketentuan selanjutnya yaitu yang tidak termasuk ke dalam ketentuan pertama ini dan ketentuan kedua, maka hanya ada penambahan s belakangnya. Contoh misalnya play. Play itu diakhiri huruf y, tapi diawali oleh huruf vokal atau huruf hidup, maka play hanya ditambah dengan s. Contoh ride, come, dance, run, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif tadi saya jelaskan bahwa I, you, we, they, subjek pertama, kedua, dan ketiga jamak itu menggunakan kata do, sedangkan subjek ketiga tunggal menggunakan kata does. Maka ketika dibuat dalam kalimat negatif atau kalimat menyangkal tidak, maka itu akan dipasangkan setelah subjek akan dipasangkan do atau does kemudian plus not, ya, sesuai dengan, jadi kata do atau does mengikuti subjeknya. Contoh di sini kata I, karena I berpasangan dengan do maka dijadikan I do not read a book in my bedroom today, atau bisa disingkat dalam pengucapan untuk kata I don't. Nah, tapi dalam penulisan itu tidak disarankan untuk menggunakan singkatan. Nah, kemudian berikutnya itu you do not atau you don't play badminton in the sports center tonight. Yang ketiga, nah, she does not wash some skirts. Nah, di sini kita kembali menggunakan kata wash tanpa penambahan s. Kenapa? Karena kata do, does itu berasal dari kata do, ya, berasal dari kata do. Sehingga karena sudah ada does di sini, maka kata wash itu kembali ke bentuk semula, ya, bentuk awal. Nah, dan hanya penambahan does itu berada di, ya, kata wash di sini sudah tidak mendapatkan penambahan es karena sudah ada kata do yang mendapatkan penambahan does, sehingga tidak mungkin atau tidak mungkin menggunakan dua penambahan es dalam satu kalimat she doesn't atau she does not wash some skirts. Nah, begitupun keempat, kelima, dan seterusnya, ya, sama dengan kata nomor 5 itu Rahim doesn't read, does not read, berarti sudah ada penambahan does di kata do sehingga read kembali ke bentuk semula. Nah, kita masuk ke bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalau dalam kalimat tanya itu kita hanya membalik antara posisi subjek, ya, posisi subjek dengan posisi do dengan does. Nah, jadi hanya berbunyi do I read a book in my bedroom today. Do I read. Ini menandakan dia kalimatannya adalah bahwa do dengan does itu pindah ke depan mendahului subjek, maka akan menjadi kalimat tanya. Nah, sama dengan dibentuk negatif, ya, does dan do itu does digunakan oleh subjek ketiga tunggal, do itu adalah subjek pertama, kedua, dan subjek ketiga jamak. Ya. Nah, untuk kalimat ini, jadi kalimat dalam pola interrogatif di sini itu hanya bentuk kalimat yang
jawabannya yes atau no. Nah, dalam penulisan itu harus lengkap, misalnya kata yes I do, ya, karena ini kita ambil I do, atau no I don't. Yes you do atau no you don't. No she does not, kita ambil gambar sini dengan kata not, atau sorry no she doesn't, does not, atau yes she does, dan seterusnya. Jadi di sini setelah kata yes dan itu diikut subjeknya, do atau does diikuti oleh subjeknya. Nah selanjutnya, karena ini kata yes dengan no, nah sering kita membutuhkan juga jawaban yang panjang, jawaban penjelasan. Maka tidak mungkin kita menggunakan kata pola di sini yang hanya jawabannya yes atau no. Contoh misalnya, tidak mungkin ketika orang bertanya berapa yang kamu beli, tidak mungkin kita akan menjawab yes atau no, ya. Oke. Nah, apa yang kita perlukan ketika kita membutuhkan jawaban yang panjang? Kalimat seperti apa yang kita perlukan? Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya question word. Ya, question word saya singkat di sini QW, QW atau ya QW. Yaitu contoh itu kata what, when, where, who, why, how. Nah, di sini keenam ini hanyalah contoh dari sekian banyak kata tanya ya dalam bahasa Inggris. Ya, biasanya di sekolah-sekolah itu kita hanya diberikan 6 jenis ini yang disingkat biasanya oleh guru-guru kita itu 5W 1H. Sebenarnya ini masih banyak, itu bisa berapa banyak, berapa sering, untuk siapa, kepada siapa, dan sebagainya. Ini hanya contoh dari sekian banyak bentuk question word dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaan adalah dalam kalimat tanya di simple present tense ini tadinya itu do, does, subject, verb 1 dan object, maka kita hanya menempatkan question word di depan pola kalimat tanya. Ingat, simple atau sederhana cara buatnya, question word itu ditempatkan di depan pola kalimat tanya, dan cara penggunaan question word itu sama saja di semua jenis tenses. Ya, didapatkan depan pola kalimat tanya masing-masing tenses. Kita masuk ke contoh misalnya, you play badminton in sports center tonight. Ya, nah, di sini ada kata you itu adalah subjek, play adalah bermain, badminton itu play itu adalah kata kerja, badminton adalah objek, kemudian in sports center adalah keterangan tempat, dan tonight adalah keterangan waktu. Nah, kita mau mencoba untuk merubah satu kalimat ini menggunakan question word yang ada di sini. Nah, jadi untuk penggunaannya nanti akan kita hilangkan kata sesuai dengan pertanyaannya atau question wordnya. Contoh, number 1 atau pertama, what do you play in sports center tonight? Nah, sini question wordnya adalah what do you play? Apa yang kau mainkan di pusat olahraga malam ini? Yang kita hilangkan adalah kata badminton, karena badminton itu yang ditanyakan adalah badmintonnya, apa yang kau mainkan. Jadi kita tidak membuat kata what do you play badminton, tapi what do you play? Apa yang kau mainkan? Jawabannya adalah badminton. Maka yang hilang adalah kata objeknya. Ya, objek yang menghilang atau sasaran, karena itu akan menjadi pertanyaannya. Itulah yang dihapus dalam kalimat tanya untuk menjadi jawaban. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu when, penggunaan kata when, ya, kapan. Itu sama penggunanya menempatkan depan kalimat, karena when menanyakan tentang kapan, waktu, maka yang dihilangkan di sini adalah keterangan waktu, tonight. When do you play badminton in sports center? Jawabannya itu adalah tonight, karena when menanyakan tentang keterangan waktu. Nah, selanjutnya berarti yang dihilangkan di sini adalah keterangan waktu. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan kata where, itu menanyakan di mana, berarti menanyakan tentang tempatnya. Maka yang dihilangkan adalah in sports center, karena in sports center menjadi jawaban. Misalnya where do you play badminton tonight? Jawabannya adalah in sports center. Yang dihilangkan adalah keterangan tempat. Nah, selanjutnya where does
sorry, sini ada kesalahan sedikit ya. Itu who does play badminton in sports center tonight? Who di sini menanyakan tentang siapa. Berarti who itu selalu mengarah ke sesuatu yang belum jelas berapa jumlahnya. Makanya di sini saya biasa menggunakan kata does, ya, karena belum jelas jumlahnya sehingga dianggap sebagai subjek ketiga tunggal. Makanya digunakan kata who does play badminton in sports center tonight. Ya, jawabannya itu you. Ya, you. Karena menanyakan siapa. Berarti siapa itu, who itu dihilangkan adalah subjeknya, pelakunya, karena ini akan menjadi jawaban. Nah, selanjutnya itu kata why. Why do you play badminton in sports center tonight? Nah, di sini kata why menanyakan alasan. Jadi ketika kalimat di sini memiliki alasan, maka pada saat pertanyaan why, maka yang dihilangkan adalah alasannya. Karena pada kalimat ini tidak ada alasan, maka tetap bisa dibuat kalimat tanya menggunakan question word why, tapi tanpa ada jawaban. Selanjutnya, ya, kata who. Who do you play badminton in sports center tonight? How do you play badminton in sports center tonight? How menanyakan cara. Sehingga jika memiliki cara atau ada cara pada kalimat itu, maka yang dihilangkan adalah caranya karena akan menjadi jawaban. Jika tidak ada, tetap bisa dibuat kata tanya menggunakan how, tapi tanpa jawaban. Nah, itulah semua penjelasan tentang simple present tense dan penggunaan atau penambahan question word untuk kata tanya yang membutuhkan jawaban panjang. Selanjutnya, di sini ada beberapa exercise latihan yang Anda bisa lakukan di rumah. Itu ada 5 nomor. Setiap kalimat atau setiap nomor silakan dirubah menggunakan question word, what, when, where, who, why, and how. Ya, selamat mencoba. Nah, jangan lupa untuk mengikuti dan download materi selanjutnya, yaitu tentang past tense di channel YouTube-nya. Jika Anda ingin memperdalam teknik penulisan, artikel, presentasi dalam bahasa Inggris, dan juga percakapan atau conversation, tapi jauh tidak bisa dapat datang ke tempat kursus, maka silakan mengikuti kelas online dengan menghubungi alamat atau nomor yang tertera di sini. Terima kasih. Sampai jumpa ke materi berikutnya.